Saya. Hai Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa adaban wa taufiqan wa rahmatan wa hudan wa istiqamatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani fiddin, hasanallahu iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi kali ini kita masih bisa bersua melalui Zoom kembali dengan pertolongan Allah tabaraka wa taala guna melanjutkan pembahasan kitab Ithafu Ahli Rusuh bi Syarhi Mandumatil Mansuh, yakni kitab yang membahas tentang syarah daripada Mandumatu Al-Mansuh yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, yang ini sejatinya dikategorikan sebagai salah satu disiplin ilmu dalam ulumul Quran, namun kita masukkan pada pembahasan ulumul hadis. Tidak mengapa, karena di dalam ulumul hadis pun ada kajian nasikh dan mansuh. Meskipun yang kita bahas pada kitab ini maudhu'nya, tema utamanya ialah berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, bukan berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Sebelum kita memasuki pembahasan daripada Mandumatu Al-Mansuh, kita akan bacakan nanti insyaallah mandumahnya, dan kita akan baca penjelasan dari penulis kitab terkait apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya perlu kita ulang sebagian dan kita sampaikan kembali beberapa perkara penting terkait dengan nasikh dan mansuh. Yang pertama berkaitan dengan jenis-jenis nasikh dan mansuh di dalam Al-Quran, atau kita sebut dengan adrubun naskhi, yang kalau di kitab bisa kita merujuk pada halaman 22. Silakan yang punya PDF-nya bisa dibuka di halaman 22. Jenis-jenis nasikh dan mansuh yang ada di dalam Al-Quran. Penulis mengatakan, hafizahullah ta'ala, an-naskhu fil Qur'ani ala thalathati adrub, bahwa nasikh dan mansuh di dalam Al-Quran itu ada 3 macam. Al-awwalu naskhut tilawati wal hukmi ma'an, yakni suatu ayat yang telah mansuh di dalam Al-Quran secara hukum
dan secara tulisan ataupun secara bacaan. Maksudnya ialah jenis yang pertama ini dahulu ada ayat-ayat tertentu yang termaktub di dalam Al-Quran kita, di dalam mushaf kita. Kemudian ayat tersebut dihapus bacaannya dan dihapus pula hukumnya, sehingga sudah tidak ada bacaannya dan tidak berlaku lagi hukumnya di syariat kita. Contohnya ialah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya. Beliau meriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau mengatakan, kana fima unzila minal Qur'ani asru radaatin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi khamsin ma'lumat fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna mimma yuqra'u minal Qur'an. Dahulu termasuk di antara ayat-ayat yang dibaca di dalam Al-Qur'an ialah ayat-ayat yang menunjukkan pengharaman pernikahan disebabkan karena rodoah, persusuan, di mana pengharaman tersebut berlaku dengan 10 kali persusuan. Kemudian ayat itu pun dihapus baik secara bacaan ataupun secara hukum, dan hukumnya diganti dengan 5 kali persusuan saja. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan ternyata ayat tersebut masih sering dibaca oleh sebagian sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya ada ayat yang dahulu menunjukkan bahwa yang mengharamkan seorang dengan sebab persusuan itu ialah 10 kali persusuan. Jadi jika seorang laki-laki atau seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, ibu perempuannya ini menjadi ibu persusuannya, maka hal itu diharamkan antara anak tadi dan ibu persusuan untuk menikah disebabkan karena 10 kali persusuan. Baik. Kemudian yang kedua, naskhut tilawati wa baqa'il hukmi. Naskhut tilawati wa baqa'ul hukmi. yakni bacaan yang telah dinasakh namun hukumnya tetap berlaku sampai sekarang. Seperti ayat rajam yang sudah kita sampaikan bahwasanya ayat rajam di dalam Al-Quran sudah tidak ada, namun hukumnya masih tetap berlaku sampai sekarang. Baik. Jadi ayat yang dimaksud ialah dahulu ada di dalam Al-Quran ayat yang berbunyi as-sayhu wa syaykhatu idza zanaya farjumuhumal battata nakalan minallahi wa rasulihi. Laki-laki yang telah menikah dan perempuan yang telah menikah, jika mereka berdua berzina, maka rajamlah keduanya sebagai bentuk hukuman dari Allah dan Rasul-Nya. Maka ini jenis yang kedua, ada ayat-ayat yang secara bacaan sudah tidak ada di dalam Al-Quran,
namun secara hukum masih berlaku hingga sekarang. Kemudian jenis yang ketiga, dan ini jenis yang paling banyak di dalam Al-Quran, ialah naskhul hukmi wa baqa'ut tilawati. Ialah bahwasanya hukumnya sudah tidak berlaku, namun ayat-ayatnya masih ada dan dibaca di dalam mushaf. Contohnya seperti ayatul kiblah, ayat tentang kiblat. Ya, ayat tentang kiblat yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, walillahil masyriq wal maghrib fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Ini insyaallah akan kita bahas pula di bait yang ketiga, ayat tentang pemindahan arah kiblat, di mana ayat ini menurut sebagian ulama adalah ayat yang telah mansukh hukumnya dan diganti dengan ayat yang lain atau diganti hukumnya dengan pemindahan kiblat ke arah Baitullahil Haram, ya, yang tadinya ke arah Baitul Maqdis menuju ke arah Baitullahil Haram. Kemudian contohnya yang kedua ialah ayatul wasiyah, ayat tentang wasiat. Ini merujuk pada Quran surat Al-Baqarah ayat 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ayat ini menurut sebagian ulama juga hukumnya telah mansukh. Dan ayat-ayat yang lain. Jadi ini ketiga jenis atau tiga macam nasikh dan mansukh yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama ialah naskhut tilawati wal hukmi ma'an. Jadi tilawah, bacaan dan hukumnya itu sudah tidak ada dan tidak berlaku lagi. Atau jenis yang kedua naskhut tilawati wa baqa'ul hukmi, yakni bacaannya sudah tidak ada di dalam Al-Quran namun hukumnya tetap berlaku. Atau jenis yang ketiga, dan ini jenis yang paling banyak kita jumpai di dalam Al-Quran, yakni naskhul hukmi wa baqa'ut tilawati, bahwa hukumnya sudah dianulir atau tidak berlaku lagi, tapi tilawahnya, bacaannya, ayatnya masih ada di dalam Al-Quran. Kemudian pembagian nasikh dan mansukh jika ditinjau dari jenis dalil yang menasakh dan yang dinasakh. Nasikh dan mansukh jika ditinjau dari jenis dalil yang menasakh atau menganulir dan yang dinasakh itu ada 4 macam secara umum. Yang pertama, naskhul kitab bil kitab, yakni menasakh hukum yang ada di dalam Alkitab, yakni Al-Quran, dengan yang ada di dalam Alkitab. Baik. Jadi jenis yang pertama, naskhul kitab fil kitab, menasakh hukum yang ada di dalam Al-Quran dengan ayat lain yang ada di dalam Al-Quran. Wa hadza la khilafa bainal ulama. Jenis yang pertama ini tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama akan bolehnya dan waqi'nya, ya, kecuali orang-orang yang tidak dianggap khilaf mereka. Kemudian yang kedua ialah naskhul kitabi bisunnah, yakni menasakh hukum kitab dengan as-sunnah. Naskhul kitabi bisunnah, menganulir hukum yang ada di dalam Al-Quran dengan as-sunnah. Maka jenis yang kedua ini ada 2 macam.
Yang pertama, nashul kitab bisunnatil mutawatirah, dan nashul kitab bisunnah al-ahad. Yang pertama, menasah hukum yang ada di dalam Al-Quran dengan sunnah yang mutawatirah, ini dengan hadis yang mutawatir. Dan ini ya ada khilaf di antara para ulama. Yang jelas kebanyakan atau mayoritas para ulama itu membolehkan nashul kitab bisunnah al-mutawatirah, karena kedua-duanya sama-sama mutawatir dan kedua-duanya sama-sama wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baik. Jadi hampir seluruh ulama, atau kita katakan mayoritas ulama, membolehkan nashul kitab bisunnah al-mutawatirah. Kemudian jenis yang kedua dari yang kedua ini ialah nashul kitab bisunnah ya al-ahad. Jadi menasakh hukum Alkitab dengan sunnah yang ahad. Maka ini khilafnya lebih kuat lagi di antara para ulama. Kenapa? Karena Alkitab itu hukumnya mutawatir dan sunnah ahad hukumnya ahad. Kemudian Alkitab itu hukumnya adalah qat'i dan sunnah ahad itu hukumnya dhanni. Ini menurut sebagian ulama. Sehingga jenis yang kedua ini, dari yang kedua, nashul kitab bisunnah al-ahad, itu diperselisihkan oleh para ulama. Namun secara umum banyak para ulama pula ya dari para ulama ahlu sunnah yang mana mereka membolehkan nashul kitab bisunnah al-ahad, ya, nashul kitab bisunnah al-ahad. Baik. Contohnya nashu al-kitabi bisunnah ya al-ahad, atau nashul kitabi bisunnah ya secara umum ialah nashu qaulihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah tabaraka wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian bahwa anak-anak kalian semuanya wajib mendapatkan warisan. Anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Maka perkataan fi auladikum ini nas akan keumuman semua anak itu berhak mendapatkan warisan tanpa terkecuali, baik anaknya itu adalah seorang yang berbeda agama ya, atau bahkan dia yang membunuh orang tuanya sendiri, maka anak ini berhak mendapat warisan berdasarkan keumuman ayat ini. Yusikumullahu fi auladikum, karena kata aulad itu ialah menggunakan jamak kemudian diidhofahkan kepada dhamir fayufidul umum, maka dia bermakna umum fi auladikum, sehingga ini mencakup seluruh anak. Sebagian ulama mengatakan ayat ini dinasakh hukumnya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarithul muslimu al-kafira walal kafiru al-muslima, bahwa orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim. Artinya kalau seorang anak itu berbeda agama dengan orang tuanya, maka dia tidak berhak mewarisi harta orang tuanya. Demikian pula seorang yang membunuh orang tuanya, dia tidak berhak
untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Karena la yarithu al-qatilu al-maqtula, bahwa seorang yang membunuh seorang yang terbunuh, maka dia tidak berhak mewarisi hartanya, termasuk anak dari yang terbunuh itu sendiri, jika dia membunuh orang tuanya. Taib. Itu salah satu di antara contoh naskhu al-kitabi bisunnah. Kemudian jenis yang ketiga, ya, naskhu as-sunnah bil kitab, manasakh hukum yang ada di dalam sunnah dengan Al-Quran. Ya. Para ulama berbeda pendapat terkait perkara ini, yakni hukum menasakh sunnah dengan Alkitab. Fadhahabal jumhuru ila jawazihi wa wuqu'uhu. Fadhahabal jumhuru ila jawazihi wa wuqu'ihi. Jumhur ulama membolehkan akan jenis yang ketiga ini, naskhu sunnati bil kitab, dan akan kepastiannya di dalam syariat kita. Namun sebagian ulama kita dinisbatkan hal ini kepada al-Imam Asy-Syafi'i, wa khalafa Asy-Syafi'i fi jawazihi wa wuqu'ihi, dan Asy-Syafi'i itu mengatakan bahwa tidak bolehnya menasakh hukum al-sunnah dengan Alkitab dan tidak terjadinya perkara ini di dalam syariat, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Amidi beliau mengatakan al-manqulu 'ani Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu fi ahadi qaulaihi annahu la yajuzu naskhu sunnati bil Qur'an. Dinukilkan dari Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pada salah satu di antara dua pendapatnya, bahwa tidak boleh menasakh hukum sunnah dengan Al-Quran. Baik. Jadi ada khilaf terkait jenis yang ketiga ini, naskhu sunnah bil kitab, menasakh hukum as-sunnah dengan apa? Dengan kitab. Di antara dalil yang dijadikan pegangan oleh para ulama yang membolehkan naskhu sunnah bil kitab dan terjadinya naskhu sunnah bil kitab ialah bahwa perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghadapkan wajah dan badan beliau ketika sholat ke Baitul Maqdis di awal-awal Islam, atau di awal-awal ketika mereka itu diperintahkan untuk sholat, yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melakukan sholat, maka kemudian sunnah ini atau sunnah fi'liyah ini dianulir hukumnya oleh firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, yani fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ini salah satu di antara contoh, ya, wakilnya terjadinya, ya, jenis yang ketiga, naskhu sunnah fil kitab, menasakh hukum yang ada di sunnah dengan Alkitab atau dengan Al-Quran. Kemudian jenis yang terakhir, yakni naskhu sunnah bis sunnah. Naskhu sunnah bis sunnah ini ada 4 tingkatan, ya. Naskhu sunnah bis sunnah, ada naskhu sunnah al-mutawatirah bis sunnah al-mutawatirah. Kemudian ada naskhu as-sunnah
al-mutawatirah bil ahad, ada naskhu al-ahad bil mutawatirah, kemudian ada naskhul ahad bil ahad. Ya, secara umum semuanya ini diperbolehkan oleh para ulama secara umum semuanya. Kalau yang jenis yang pertama naskhu sunnah al-mutawatirah bis sunnah al-mutawatirah, ini tidak ada khilaf akan bolehnya perkara ini. Kemudian naskhu al-ahad bis sunnah al-mutawatirah, ini juga diperbolehkan tanpa adanya khilaf, karena yang ahad itu sifatnya dhanni, yang mutawatir itu sifatnya qat'i, maka boleh sesuatu yang qat'i menganulir hukum yang dhanni tanpa ada khilaf. Kemudian naskhu mutawatir sunnah al-mutawatir bil ahad, ya ini ada khilaf di antara ulama, namun sebagian besar para ulama itu membolehkan perkara ini. Dan yang terakhir naskhul ahad bil ahad, dan ini juga diperbolehkan oleh para ulama. Baik. Kemudian berikutnya pembagian nasikh dan mansukh jika ditinjau dari ada atau tidaknya badal, ada atau tidaknya pengganti hukum yang telah dimansukh. Baik. Nasikh dan mansukh jika ditinjau dari ada atau tidaknya badal, ada atau tidaknya pengganti dari hukum yang telah dimansukh hukumnya, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, an-naskhu ila badalin mumathil. Jadi menasakh hukum dengan badal yang sama. Menasakh hukum dengan badal yang sama. Jadi hukumnya dinasakh, dianulir, kemudian diganti dengan badal yang sama. Ini contohnya ialah naskhu at-tawajjuh, ya, naskhu tawajjuhi al-qiblah min baiti al-maqdis ila baitil haram. Yani menasakh hukum menghadap ke arah kiblat yang tadinya ke arah Baitul Maqdis menuju ke arah Bait al-Haram. Yani tidak ada perbedaan antara kita menghadap ke Baitul Maqdis dengan menghadap ke Baitullahil Haram, karena keduanya sama-sama menghadap saja, ya. Jadi tidak ada perbedaan. Maka kita katakan ini, ya, adalah jenis nasakh dari badal yang mumathil, ya, dari badal yang mumathil. Nah, sekarang jenis yang kedua, ini tidak ada di dalam kitab, ya. Saya sebutkan di referensi yang lain. Ini tidak ada di dalam kitab. Yang kedua, an-naskhu ila badalin akhaf. Ya. Jadi menasakh hukum menuju ke badal yang lebih ringan. Hukumnya yang dinasakh itu berat, kemudian diganti dengan hukum yang lebih ringan. Seperti ayatul musabarah. Ya. Ayatul musabarah. Di awal-awal Islam, Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kaum mukminin untuk tetap teguh menghadapi sepuluh, ya, orang kafir di medan pertempuran. Barang siapa yang di medan pertempuran menghadapi 10 orang kafir, 1:10, maka dia tidak boleh gentar dan wajib untuk memerangi mereka. Dan tidak boleh kabur dari medan pertempuran. Barang siapa yang kabur dari medan pertempuran,
maka dia dihukumi kabur ya dari peperangan, dan itu termasuk dosa besar karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Kemudian beliau menyebutkan diantaranya wa tawalli yaumaz zahfi, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Kemudian beliau menyebutkan diantaranya lari dari medan pertempuran. Dikatakan lari dari medan pertempuran di awal-awal Islam jika ada seorang mukmin yang menghadapi 10 orang kafir, kemudian dia kabur dari mereka, maka harus tabah. Hal ini berdasarkan firman Allah di Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-65. Allah Ta'ala berfirman, iyyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'ataini. Maka jika ada 20 orang yang sabar di antara kalian, dia harus tetap teguh, tidak boleh gentar, dan dia harus menghadapi 200 orang kafir. Maka 200 banding 20 alias 1 banding 10. Karena 200 bagi 20 itu berapa? 10. Ya, maka 1 banding 10 orang kafir. 1 orang mukmin berbanding 1 orang mukmin berbanding 10 orang kafir. Ini di awal-awal Islam ya. Di awal-awal Islam mereka masih mendapatkan hukum yang sangat berat ya, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapkan bagi mereka, untuk kemudian Allah menganulir hukum tersebut, dan sekarang cukup seorang mukmin berbanding 2 orang kafir saja. Jadi kalau ada 1 orang mukmin berhadapan dengan 2 orang kafir, dia tidak boleh pergi atau kabur dari medan pertempuran. Kalau kabur maka dihukumi dengan at-tawalli yauma az-zahfi. Kemudian jenis yang ketiga ialah an-nasxu ila badalin asyad. Jadi menasah hukum yang tadinya ringan menuju hukum yang lebih berat. Seperti contohnya naskhu wad'il qitali fi awwalil Islam bi fardhihi ba'da dzalika. Menasah hukum tidak bolehnya berperang di awal-awal Islam untuk kemudian diwajibkan berperang, berjihad setelahnya. Tadinya kita tidak wajib berperang di awal-awal Islam, cukup wajib bersabar saja. Akan tetapi kemudian Allah mewajibkan kita memerangi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Contohnya pula naskhut takhiri bainas shaumi wal fidyah bi fardiyatis siyam. Menasah hukum at-takhir, yakni bolehnya kita memilih antara puasa dengan membayar fidyah. Sorry. Ya. Ini sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini di awal-awal Islam bahwa kaum muslimin masih diperbolehkan untuk berpuasa atau membayar fidyah. Ya, tidak berpuasa tapi membayar fidyah untuk 1 hari yang mereka tidak berpuasa, dengan memberi makan 1 orang miskin untuk setiap hari yang mereka tidak berpuasa. Ini di awal-awal Islam, kewajibannya masih mukhayyar, masih bersifat boleh memilih. Akan tetapi setelah turun firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan sedang dia dalam kondisi hidup, balik dan berakal, maka dia wajib untuk berpuasa Ramadan. Sehingga setelahnya kewajiban takhir atau memilih itu sudah dianulir. Maka wajib berpuasa tanpa terkecuali bagi orang yang memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian jenis yang terakhir, an-naskhu ila ghairi badalin. Yani menasah
hukum tanpa adanya badal, ya. Jadi tidak ada penggantinya sama sekali, seperti nasku ayatil munajah. Ini mengisyaratkan pada firman Allah di Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin berbicara empat mata, meminta solusi kepada Rasul, maka wajib bagi kalian untuk mengeluarkan sedekah atas hal tersebut. Ini di awal-awal Islam, bahwa apabila ada seorang sahabat ingin konsultasi dengan Nabi secara empat mata, maka dia wajib untuk mengeluarkan sedekah sebelumnya. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menganulir hukum ini dengan ayatnya asfaqatum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqah fa illam taf'alu wa taballahu alaikum. Ya, maka dengan ayat ini atau ayat yang setelahnya, di ayat yang ke-13, Allah Tabaraka wa Ta'ala pun menganulir hukum, ya, kewajiban bersedekah sebelum munajah atau berdiskusi, berkonsultasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Dan dikatakan bahwasanya orang atau sahabat yang mengamalkan ayat ini, di antara sekian banyak sahabat, itu cuma satu orang saja, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Untuk setelahnya Allah menganulir hukum tersebut. Baik, jadi itu tadi jenis-jenis nasakh, ya. Ya, kita simpulkan bahwa nasakh di dalam Al-Quran itu ada 3, ada naskhut tilawah wa baqa'il hukmi, ya, menasakh bacaan tapi hukumnya tetap berlaku. Sebaliknya naskhul hukmi wa baqa'ut tilawati, menasakh hukum tapi tilawahnya, bacaannya masih ada di dalam mushaf, dan ini jenis yang paling banyak. Dan yang ketiga, naskhut tilawati wal hukmi ma'an, jadi menganulir tilawah, bacaan yang ada di dalam Al-Quran, dan hukumnya sekaligus tidak berlaku, ya. Kemudian nasakh jika ditinjau dari jenis dalil yang menasakh dan yang dinasakh, itu ada 4. Naskhul kitab bil kitab atau naskhul Qur'an bil Qur'an, menasakh ayat dengan ayat. Kemudian naskhu as-sunnah bis sunnah, menasakh hadis dengan hadis, dan ini ada 4 tingkatan. Naskhu al-mutawatir bil ahad, naskhul mutawatir bil mutawatir, naskhu al-ahad bil ahad, naskhul mutawatir bil ahad, naskhul ahad bil mutawatir, ya. Yang pertama, naskhul mutawatir bil mutawatir, menganulir hukum di dalam hadis mutawatir dengan hadis mutawatir, dan ini sepakati boleh. Kemudian naskhu al-mutawat, ya, naskhu al-ahad bil ahad, ya, menasakh hadis ahad dengan ahad, dan ini juga boleh. Kemudian naskhu al-mutawatir bil ahad, ini ada khilaf, ya, tapi secara umum boleh. Dan naskhul ahad bil mutawatir ini tidak ada khilaf, ya, dikatakan oleh para ulama boleh. Kemudian, ya, pembagian nasakh jika ditinjau ada atau tidaknya badal atau pengganti dari hukum yang telah dianulir, itu ada 4 macam. Yang pertama, an-nasakhu ila ghairi badal, nasakh tidak ada badal sama sekali, jadi cukup dianulir saja hukumnya tapi tidak ada pengganti hukum yang lain. Kemudian nasakhu ila badalin mumathil, menasakh hukum dengan badal yang sejenis, penggantinya dengan yang dianulir itu sejenis. Kemudian yang ketiga, an-nasakhu ila badalin akhaf, menasakh hukum yang berat menuju hukum yang lebih ringan. Dan an-nasakhu ila badalin asyad, yakni menasakh hukum yang ringan menjadi hukum yang lebih berat. Baik. Wanifiddin azanallahu wa iyyakum. Nasikh dan mansukh sendiri itu jelas ketetapannya di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadith, ya, atau secara umum di dalam syariat kita. Bahwa nasikh dan mansukh itu jelas ada. Hanya segelintir orang yang tidak dianggap perkataan mereka yang mengingkari adanya nasikh dan
mansukh di dalam syariat kita yang bisa kita simak di halaman 18 yang dirangkumkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Di antara orang yang mengingkari nasikh dan mansukh, jadi yang pertama ialah kelompok Yahudi. Mereka mengingkari adanya nasikh di dalam syariat karena mereka ingin melegitimasi bahwa syariat mereka adalah syariat yang berlaku selama-lamanya, tidak bisa dinasakh dengan syariat Islam. Ya, jadi mereka memiliki indikasi ya ke arah itu. Ya, mereka sengaja ya tidak menetapkan adanya nasakh di dalam syariat, ya. Kenapa? Karena syariat mereka tidak ingin dinasakh atau mereka tidak ingin bahwa syariat mereka dinasakh oleh syariat Islam. Dan pendapat ini dinisbatkan kepada sekte Yahudi yang bernama Asy'ariyah dan Al-Ananiyah. Kemudian di antara kaum muslimin ada pula yang menolak nasakh di dalam syariat, tapi tidak menolak, walaupun tidak menolak secara akal, tapi secara syar'an ia menolaknya. Ini dinisbatkan kepada Abu Muslim Al-Asfahani, ya, yang wafat pada tahun 322 Hijriah. Beliau dari kalangan Mu'tazilah, seorang mufassir yang konon menulis tafsir Jami'ut Ta'wil li Muhkamit Tanzil. Nah, beliau ini menolak adanya nasikh dan mansukh di dalam syariat kita. Ya, adanya nasikh dan mansukh di dalam syariat kita, tapi tidak menolak bahwa itu terjadi secara akal. Kemudian dari kalangan mutaakhirin, ulama kontemporer, ialah Abdul Muta'al Al-Jabari di kitab beliau An-Naskhu fi Syariatil Islamiyah kama afhamuhu. Baik, dalil-dalil yang menetapkan adanya nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran. Dalil yang pertama dari Al-Quran, firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-106, Allah Ta'ala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir." Kemudian dalil yang kedua di Quran surat An-Nahl ayat 101, Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun." Kedua ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menasakh sebagian ayat di dalam Al-Quran dan menggantinya dengan ayat yang lain yang sama atau yang lebih baik. Dengan ayat yang sama minimal atau yang lebih baik daripada hukum dan ayat sebelumnya. Dan Allah lebih maha tahu akan hikmah dari penganuliran atau penghapusan hukum yang pertama dan diganti dengan hukum yang kedua. Kemudian berdasarkan sunnah, juga ini banyak sekali contohnya ya. Ya, diantaranya apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, hadisnya dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, disebutkan oleh Al-Muallif, "Amma subutun naskhi bisunnah famin dhalika ma thabata an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu." Adapun ketetapan nasakh di dalam as-sunnah ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik. Ia mengatakan, "Inni la tahta naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasilu alayya lu'abuha fa sami'tuhu yaqul innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu ala la wasiyata liwarithin." Aku pernah berada di bawah unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka
unta tersebut pun mengalirkan air liurnya sehingga menetes ke bahu saya atau ke pundak saya. Dan di saat itulah aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang itu haknya masing-masing. Ketahuilah sesungguhnya ya ahli waris itu tidak berhak mendapatkan wasiat. Ya, ini menasah hukum tentang wasiat. Ya, bahwasanya dahulu di awal-awal Islam ya sebagian ahli waris itu berhak mendapatkan wasiat ya. Jadi firman Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Allah menetapkan atas kalian jika salah seorang di antara kalian hendak meninggal, jadi memiliki sebab-sebab ya yang dia akan meninggal dunia seperti sakit keras, maka wajib baginya untuk menulis wasiat untuk kedua orang tuanya, karib kerabatnya secara baik. Itu wajib bagi setiap orang yang bertakwa. Maka di sini seorang di awal Islam itu wajib menulis wasiat untuk kedua orang tuanya. Padahal kedua orang tua itu merupakan ahli waris. Ya, ini di awal-awal Islam, jadi mereka tetap mendapatkan wasiat. Namun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan hadis yang telah kita baca tadi, ala la wasiyata li warisin. Sesungguhnya sekarang tidak ada wasiat bagi ahli waris, maka sejak saat itulah orang tua atau kedua orang tua itu tidak berhak mendapatkan wasiat. Mereka hanya berhak mendapatkan apa? Mendapatkan jatah warisan sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Furud Al-Muqaddarah ya, yang Allah sebutkan di Quran surat An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dan ayat yang terakhir dari Quran surat An-Nisa ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu ya. Jadi bagi orang tuanya yakni bapak dan ibu, bagi keduanya itu mendapatkan as-sudus yakni seperenam in kana lahu walad, jika mayit atau yang meninggal itu memiliki anak. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Dan jika si mayit itu tidak memiliki anak, maka ibunya berhak mendapatkan sepertiga, sedangkan bapaknya berhak mendapatkan asobah atau sisa harta. Baik. Maka itu kondisi yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kapan orang tua baik bapak maupun ibu itu berhak mendapatkan warisan. Ya, kalau seorang ibu maka dia ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, dia berhak mendapatkan seperenam. Kapan mendapatkan seperenam? Jika si mayit itu memiliki seorang anak atau memiliki saudara-saudara 2 atau lebih ya, maka si ibu mendapatkan seperenam. Kemudian ibu juga bisa mendapatkan sepertiga dari semua harta. Itu kalau bukan masalah al-umariyataini ya, maka dia berhak mendapatkan sepertiga dari seluruh harta. Kapan? Ketika si mayit tidak punya anak. Atau dia mendapatkan sepertiga dari sisa harta jika masalahnya adalah masalah al-umariyataini. Ini ada di pembahasan al-faraid atau pembahasan warisan. Kemudian bapak itu memiliki dua kondisi. Kondisi dia menjadi ashabul furud atau kondisi dia menjadi asobah. Kondisi dia menjadi ashabul furud jika si si mayit punya anak laki-laki ya, si mayit punya anak ya, maka bapak itu mendapatkan ya, atau ayah itu mendapatkan
ashabul furud, yakni menjadi 1/6 bagiannya. Tapi kalau si mayit tidak punya anak, maka bapak itu mendapatkan kalau si mayit itu tidak punya anak, maka bapak itu berhak menjadi asobah. Berhak menjadi apa? Asobah. Baik. Baik. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Jadi itu diantara dalil-dalil ketetapan adanya nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran, baik berupa ayat-ayat yang Allah tabaraka wa ta'ala firmankan, kemudian hadis Nabi, dan juga ijma yang dinukilkan oleh para ulama kita akan tetapnya nasikh dan mansukh di dalam syariat kita. Allah ta'ala alam bisawab. Nah, sekarang kita masuk kepada mandumah nasikh dan mansukh. Silakan bagi yang punya PDF atau yang sudah mengeprint kitabnya, dibuka halaman 4 ya. Halaman 4 di situ ada mandumah nasikh dan mansukh, halaman 4 ya. Baik. Kita jelaskan sedikit terkait mandumah nasikh dan mansukh. Baik. Mandumatul mansukh, yakni mandumah terkait ayat-ayat yang dimansukh di dalam Al-Quran, ini ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan, yang beliau sebutkan di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya, dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kemudian mandumah tersebut dicuplik untuk kemudian disampaikan kepada tulabul ilmi untuk dipelajari, dihafalkan, agar mereka mengetahui ayat-ayat mana saja yang telah mansukh di dalam Al-Quran. Salah satunya ialah Syekh Mustafa atau Said Mustafa Dayyab ini ya menyendirikan mandumatul mansukh untuk kemudian beliau syarah ya di dalam kitabnya Ithafu Ahli Rusuh bi Syarhi Mandumatil Mansukh. Dan saya meriwayatkan matan Mandumatul Mansukh ini ya dari Syekhuna Syekh Walid Ibn Idris Al-Manisi ya, dalam bahas beliau ya, beliau menyampaikan, memaparkan di dalam daurahnya ketika itu terkait Mandumatu Al-Mansukh, disyarah pula oleh beliau. Dan saya meriwayatkan berarti dengan sama dari beliau secara langsung. Jadi tahamulnya termasuk tahamul yang ali, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya meriwayatkan dari beliau secara sama, ya secara mendengar dari beliau. Dan beliau meriwayatkan secara ijazah dari Muhammad bin Abdul Razak. Beliau meriwayatkan dari Abu Nasir Al-Khatib. Abu Nasir Al-Khatib dari Abdurrahman Al-Kasbari. Al-Kasbari dari Mustafa Ar-Rahmati. Mustafa Ar-Rahmati dari Abdul Ghani. Abdul Ghani dari Najm Al-Ghazi. Najm Al-Ghazi dari Al-Badr Al-Ghazi. Al-Badr Al-Ghazi dari Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan. Jadi antara saya dengan Al-Imam As-Suyuti diperantarai oleh 9 orang perawi. Dari guru saya, Walid bin Idris Al-Manisi, kemudian Muhammad bin Abdul Razak, Abu Nasr Al-Khatib, Abdurrahman Al-Kasbari, Mustafa Ar-Rahmati, Abdul Ghani, Najm Al-Ghazi, Al-Badr Al-Ghazi, ya. Ya, atau diperantarai oleh 8 orang perawi, ya tidak termasuk Al-Imam As-Suyuti. Jadi antara saya dengan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti itu diperantarai oleh 8 orang perawi rahimahumullahu jami'an. Taib. Jadi insya Allah kita akan membahas mandumahnya bi'idnillahi ta'ala. Tapi sebelumnya mungkin saya berikan sedikit muqaddimah tentang mandumah ini. Yang tadi mandumahnya ya sudah saya sebutkan, itu berasal dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Mandumah ini sendiri itu dengan bahrul basit ya, dibentuk dengan bahrul basit.
Baik. Jadi dalam ilmu arud itu ada beberapa bahar, ya. Disebutkan ada 16 bahar, 16 wazan ya terkait syair-syair, ya. Syair-syair atau syair-syair dari bangsa Arab. Dan bahar ini atau wazan syairiyah ini itu pertama kali ditemukan dan dicetuskan oleh gurunya Sibawai yang bernama Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi rahimahullahu taala. Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi itu punya andil besar dalam khazanah Islamiyah. Pertama, beliau disebutkan adalah orang yang pertama menulis kitab atau komus dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ke bahasa Arab. Orang yang pertama kali menulis kamus dalam bahasa Arab ke bahasa Arab adalah Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Ya. Beliau menulis kitab Qamus Al-Ain, ya. Itu adalah kitab kamus pertama dalam bahasa Arab ke bahasa Arab. Kemudian yang kedua, beliau adalah orang yang pertama kali menemukan ilmu al-arud. Ilmu al-arud atau ilmu yang berkaitan dengan wazan atau bahar syairiyah yang akan kita sebutkan ini, ya. Dan beliau adalah yang pertama kali mencetuskannya. Itu kenapa? Itu karena dikatakan suatu ketika beliau sedang mendendangkan syair atau salah satu syair dalam salah satu syair dari Arab jahiliyah mungkin, ya, atau dari bangsa Arab secara umum. Nah, ketika beliau mendendangkan syair, tiba-tiba hentakan atau dendangan yang beliau sebutkan tadi kok bertepatan dengan pukulan palu dari orang yang sedang memukul palu begitu, ya. Maka dari situlah kemudian muncul, ya, suatu ide atau gagasan barangkali, ya, di dalam syair-syair Arab itu terdapat wazan-wazan khusus yang bisa kita temukan, ya. Contohnya misalkan seperti syairnya Abul Atahiyah, ya. Abul Atahiyah salah seorang penyair muslim yang beliau sering mendendangkan syair-syair tentang zuhud terhadap dunia, syair istighfar, syair taubat dan yang lainnya, ya. Kalau tidak salah beliau adalah penyair dari dinasti Abbasiyah. Misalkan syair yang beliau dendangkan ketika beliau di akhir-akhir kehidupannya menyebutkan tentang taubatnya beliau kepada Allah, ya. Ilahi la tu'adzibni fa inni muqirrun billadhi qad kana minni wa ma li hilatun illa rajai wa'fuka inna fawta wa husnu dhanni. Nah, dalam bahar tersebut, kalau bahar ini disebut dengan bahar wafir, ya. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, fa'ulun, mustaf'ilun, mustaf'ilun, fa'ulun. Itu bahar wafir namanya. Buhuru syi'ri wafiruha jamilu mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ulun, ya. Jadi mufa'alatun bukan mustaf'ilun. Mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ulun. Mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ulun. Jadi ketika mendendangkan syair, ya, misalkan tadi Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi mendendangkan syair, ternyata hentakan atau ketukan dari dendangan syair itu bertepatan dengan ketukan palu dari orang yang sedang menggetok palu, ya. Tadi seperti misalkan ilahi la tu'adzibni fa inni, ternyata kok bertepatan dengan hentakan palu. Nah, maka beliau kemudian meneliti setiap syair-syair bangsa Arab dan beliau pun menemukan adanya 15 bahar, ya, 15 wazan dari semua syair-syair tersebut, kemudian disempurnakan oleh murid beliau menjadi 16 bahar, ya, secara umum, ya, yang ditemukan oleh murid beliau setelahnya. Jadi semuanya ada 16 bahar. Ada yang disebut dengan Bahrul Basit, ada yang disebut dengan Bahrul Rojas. Bahrul Rojas itu biasanya digunakan untuk nazom-nazom ilmi, nazom-nazom tentang ilmu, seperti Al-Alfiyah Ibnu Malik,
ya nadam ar-Rahabiyah, an-nadam maksud dalam ilmu sharaf, atau nadam al-Baikuni seperti Ibnu Malik misalkan dalam al-Khulasah, yani al-Alfiyah yang kita kenal dengan Alfiyah Ibnu Malik. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyanna lan nabiyil Mustafa wa alihil mustaqbilina syarafa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah ila akhirih. Itu menggunakan bahrul rojas. Mustafilun, 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 mustafilun. Demikian bahannya mustafilun, 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 mustafilun. Ya, kebanyakan nadam-nadam ilmi itu menggunakan bahan rojas karena mudah. Itu pun tidak sesuai dengan nadam syair ya. Yang nadamnya itu hanya di satar yang pertama dan di satar yang kedua. Ya, kalau syair itu di satar yang terakhir, satar yang kedua itu yang sama seperti ilahi la tu'adzibani fa inni mukirrun billadhi qad kana minni. Ini satar yang kedua, ni, ada ni. Wa ma li hilatun illa roja'i wa fauqa inna fauta wa husnu dhanni. Ni, ya, ni yang kedua, satar yang kedua dari bait yang kedua itu semuanya ni semua. Tapi kalau nazam ilmu itu cuma di penggalan yang pertama dan penggalan yang kedua yang sama. Nanti penggalan yang kedua atau bait yang kedua itu sudah berbeda ya. Misalkan ya di nazam ar-Rahabi ya. Nazam ar-Rahabi terkait warisan. Wa'lam bi annal irsa naw'ani huma fardun wa ta'sibun ala maqsima fal fardun fi nasil kitab sittah la fardo fil irthi siwa hal battah. Jadi dia pada akhirnya itu tidak sama ya. Hurufnya tidak sama tapi berbeda antara satu bait dengan bait yang lain. Yang sama itu hanya satar pertama dan satar yang kedua di setiap bait. Itu untuk nadam ilmi. Dan untuk Mandumatul Mansur ini bisa disimak di halaman 4, itu menggunakan Bahrul Basit namanya ya. Bahrul Basit. Nah, beliau menetapi Bahar Basit ini ya sehingga hurufnya yang sama itu di akhirnya ya. Di satar yang kedua pada setiap baitnya itu hurufnya sama karena beliau yakni Al-Imam Suyuti tidak menggunakan Bahrul Ilmi dengan Bahrul Roja seperti kebanyakan ulama, tapi dengan menggunakan Bahrul Basit ya. Yang kuncinya innal basit ladaihi yubsatul amalu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilu. Jadi dia menggunakan bahar mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilu, yaitu wazan dari bahrul basit. Qad aktsaran nasu fil mansukhi min adadin wa adkhulu fihi ayyan laysatan hasiru mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilu ya. Demikian itu baharnya. Jadi saya harapkan antum dan antuna yang hadir di sini semuanya menghafalkan mantuma ini karena penting sekali. Cuma 10 bait saja, tapi dengan 10 bait ini antum bisa menghafalkan isyarat-isyarat ayat-ayat mana saja di dalam Al-Quran yang telah mansuh ya hukumnya, dan itu sangat penting sekali. Ada sekitar 20 ayat yang disyaratkan di dalam 10 bait ini di Mandumatul Mansuh yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Dan kemarin sudah kita sebutkan atau pekan lalu sudah kita sebutkan bahwasanya syarat seorang untuk menjadi mujtahid, untuk menjadi ahli ijtihad, ialah dia harus paham masalah nasikh dan mansuh, ayat-ayat mana yang telah mansuh di dalam Al-Quran. Maka ini merupakan salah satu di antara tangga untuk kita menapaki jalur ijtihad atau menjadi para ulama mujtahid. Kalau antum pengen menjadi seorang ulama yang ahli ijtihad, salah satunya harus memahami masalah nasikh dan mansuh, dan kalau bisa menghafal Mandumatu al-Mansuh yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti. Dengan demikian memudahkan antum untuk menghafalkan ayat-ayat mana saja yang telah mansuh hukumnya di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam.
bisawab ya. Kiranya hanya di sini ya, sampai sini ya untuk pertemuan kita kali ini, karena kalau tidak 14 pertemuan ya bismillah, maka masih panjang, insyaallah akan kita bahas awal mandumah itu pada pekan yang akan datang bismillah ta'ala. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Ustaz, Anda izin bertanya. Ya. Halo Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan. Perihal tadi yang antum nasihatkan untuk menghafal itu gimana Ustaz? Maksudnya cara menghafal itu gimana? Terus mulainya gimana? Jadi biar lebih mudah. Terus juga sama mungkin di-share beberapa referensi yang antum pakai selain dari kitab yang kemarin PDF-nya gitu Ustaz. Jadi ketika antum jelaskan itu bisa lebih mudah untuk memahami ketika memiliki beberapa referensi yang sesuai dengan yang antum jelaskan gitu Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Baik. Ya, intinya tentang tips-tips saja dalam belajar atau kuliah kita ya di semester ini. Jadi kalau bisa hafalkan Mandumatu Al-Mansuh ya di halaman 4 di kitab yang saya telah share. Adapun kitab-kitab penunjang yang lain itu banyak sekali ya. Banyak sekali karena saya tidak mengambil referensi dari cuma 1-2 kitab saja. Tapi kitab-kitab yang lain. Dan untuk yang dipelajari antum makanya ya cukup kitab ini saja, yang Ithaf Wa'alir Usul Bisarhi Mandumatil Mansuh itu sudah cukup sebenarnya sudah cukup. Karena kita cuma ingin mensyarah mandumahnya saja kan. Jadi yang diisyaratkan di mandumah yang dikarang oleh Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Jadi kita nanti insya Allah akan mengikuti arahan yang ada di kitab ini. Jadi arahan yang ada di kitab yang telah saya share, di PDF yang telah saya share. Nanti kita mulai insya Allah ta'ala ya dari halaman 33 berarti ya, di bait yang pertama. Jadi kita mengikuti arahan dari kitab ini saja. Adapun tambahan-tambahannya ya berasal dari sarah saya saja. Jadi insya Allah tidak perlu untuk referensi yang terlalu banyak. Cukup kitab ini saja sudah mencukupi bi'idznillah ta'ala. Ya, bi'idznillah ta'ala sudah mencukupi. Ya, untuk memahami, sekedar memahami apa yang diinginkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Kemudian untuk menghafalkan mandumahnya, ya bisa dengan dengan nada begitu ya, dihafalkan dengan nazomnya ya, dengan nagomnya boleh ya dibaca seperti yang saya sebutkan tadi. Qad aktsaron nasu fil mansukhi min adadin wa adkhulu fihi ayyan laysatan hasiru. Ya, yang penting hafal. Ya boleh dengan nazom yang lain ya atau nada yang lain boleh ya, tidak masalah. Baik. Jadi insyaallah itu menjawab pertanyaan nanti. Intinya tidak perlu untuk banyak memakai referensi yang lain, cukup kitab ini saja, itu sudah insya Allah mencukupi kalau hanya sekedar ingin mengetahui ya makna daripada mandumah yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Nah, ada yang lain? Ustaz Afan, kalau memahami terlebih dahulu gimana Ustaz? Apa? Kan untuk menghafal manzumah itu ada beberapa orang yang dia hafal karena bahasa Arab, ada juga yang mengetahui maknanya. Nah, kalau mengetahui maknanya gimana Ustaz? Tidak masalah, tidak perlu tahu maknanya, dihafal saja. Memang syarat menghafal itu harus paham maknanya. Kalau begitu anak-anak kecil nggak boleh hafal Al-Quran berarti. Tidak perlu. Tidak perlu mengetahui maknanya, tapi langsung dihafal saja. Ya, tidak masalah paham atau tidak paham, dihafal saja dulu. Nanti kan seiring dengan kita jelaskan, paham maknanya insya Allah. Ya. Jadi pemahaman belakangan, yang penting hafalan dulu. Dihafalkan saja dulu di halaman 4. Nah itu kan sudah ada
harokatnya ya, tinggal dibaca. Nah, Afwan Ustadz, untuk setiap pertemuan membahas berapa ini? bait, Berapa ya, bait? berapa bait? Bait itu bermacam-macam ya, tergantung muatan dari setiap baitnya. Ada setiap bait yang mengisyaratkan 2 ayat, ada yang setiap bait mengisyaratkan 4 ayat, ya, itu tergantung baitnya. Ya, secara umum berarti kalau ini ada 10 bait pertemuan, ya setiap pertemuan 1 satar bait, 1 satar bait. Itu secara umum ya. Ya. Tapi nanti pertemuan berikutnya mungkin kita membahas 2 bait sekaligus. Bait yang pertama dan bait yang kedua, insya Allah. Ada lagi? Nah, kalau bisa dihafalkan ya di halaman 4. Dan tadi tidak perlu untuk paham dulu maknanya. Yang penting hafalkan saja. Baik, ada soalan lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan. Sepertinya ada di kolom chat, Ustadz. Oh. Baik, pertanyaan. Di satu ayat Allah menerangkan manusia diciptakan dari tanah. Kemudian ada ayat lagi dari air mani yang terpancar. Apakah itu nasikh dan mansukh? Menasakh dari kitab ke kitab. Baik, itu bukan nasikh dan mansukh. Allah menciptakan manusia dari tanah itu maksudnya Adam, bukan kita. Ya. Jadi yang dimaksudkan Allah menciptakan manusia dari tanah itu Adam. Ya. Sebagaimana Allah isyaratkan di Quran surat Shad misalkan. Ya. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadai astakbarta am kunta minal alin. Qala ana khairum min khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Hai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada seorang makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri, kata Allah. Maka iblis mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku lebih baik dari dia. Adam, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Maka di sini Adam itu diciptakan dari tanah. Kemudian ayat yang lain, misalkan ya, isyarat bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, ya, tanah liat, seperti Quran surat Al-Hijr ayat 26, Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Dan sesungguhnya Allah menciptakan manusia dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang dibentuk. Maksud manusia di sini al-insan itu bukan dengan keumumannya, tapi al-insan alif lamnya adalah al-ahdiya. Ya, di situ lilahat ad-dihni maksudnya adalah Adam. Walaqad khalaqnal insana Adam. Sesungguhnya kami menciptakan Adam dari tanah. Adapun manusia yang secara umum, yakni anak keturunan Adam, ya, anak keturunan Adam itu diciptakan dari air mani yang memancar. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan dalam Quran surat At-Tariq. Ya, fal yang duril insanu mimma khuliqa mimma indafiq. Maka hendaknya manusia itu melihat dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang memancar, yakni air mani yang terpancar. Maka ini bukan nasikh dan mansukh, tapi menjelaskan bahwa penciptaan asal manusia, yakni Nabi Adam, itu berasal dari tanah, dan penciptaan anak keturunan Adam itu dari air mani yang terpancar, dan tidak ada kontradiksi antara keduanya. Baik, mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan anti. Baik, bagaimana cara menghindari perdebatan di dalam ilmu hadis? Ya, untuk menghindari perdebatan dalam ilmu hadis, yakni dengan
menyibukkan diri kita dengan banyak menuntut ilmu syar'i. Ya, ya dengan menyebutkan dengan banyak kita menyibukkan diri ya menuntut ilmu syar'i. Karena dikatakan al-insanu aduwwun ma jahilahu, bahwa manusia itu apa? Manusia itu musuh bagi ketidaktahuannya. Dia akan banyak berdebat kalau dia bodoh. Ya, dia banyak berdebat kalau dia bodoh. Ya, kalau bodoh kemudian tidak menyadari dirinya bodoh, itu adalah musibah yang sangat besar. Tong kosong pasti nyaring bunyinya. Ketika tongnya kosong tidak ada air, maka ketika disentil, ya ketika kita ketok pasti bunyinya tung tung tung, ya kosong nyaring bunyinya. Artinya kalau dia tidak punya ilmu di hatinya, di perutnya dia tidak punya ilmu, maka dia akan banyak bersuara, banyak berdebat. Karena hatinya kosong, ilmunya kosong. Tapi kalau dia sibukkan dengan mengisi air, ya dengan terus-menerus belajar, mengisi air, begitu kalau sudah penuh berilmu, maka tidak banyak berdebat. Jadi kalau kita ingin menghindari perdebatan, ya banyak-banyak menyibukkan diri dengan ilmu, banyak menyibukkan diri dengan amal, banyak menyibukkan diri dengan action ya di masyarakat, berdakwah, mengajar, belajar, ya melayani suami, ya demikian. Bagaimana dengan orang Bagaimana dengan orang yang mudahnya bilang orang sesat ya? Nah, sesat menyesatkan, takfir mentakfirkan, fasik memfasikkan, itu ada babnya sendiri ya. Ada babnya sendiri di dalam akidah ya. Kapan orang dihukumi kafir, kapan orang dihukumi fasik, itu ada tuwabitnya, ada kaidah-kaidahnya ya. Selama seorang itu mengkafirkan atau menyesatkan karena ilmu, ya karena memang kelaziman daripada ilmu, maka itu dibenarkan di dalam Al-Quran, ya di dalam Al-Sunnah, dalam syarat kita secara umum dibenarkan kalau memang ada dasar ilmunya, ada dalilnya. Misalkan mengkafirkan orang-orang kafir seperti ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, ya maka kita harus kafirkan mereka, menganggap mereka sesat dan kafir. Karena memang Allah sebutkan sendiri di dalam Al-Quran. Masa kita tidak boleh mengkafirkan orang kafir? Ya, maka itu keliru. Ya, kita menetapkan kekafiran mereka berdasarkan ilmu, berdasarkan Al-Quran. Contohnya firman Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, siapa? Ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, orang-orang musyrik yang mereka ya semuanya berada di neraka jahanam. Mereka sesat dan ada di neraka jahanam, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Maka kalau menyesatkan, mengkafirkan, menghukumi fasik orang itu dengan ilmu berdasarkan ayat, berdasarkan hadis, maka itu diperbolehkan asal berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu ya. Kalau ya jika ada keterangan dan dalil yang ada di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Tapi kalau sekedar serampangan menyebut orang itu fasik, sesat tanpa dasar ilmu, nah inilah yang salah dan yang keliru, yang harus kita tinggalkan orang-orang yang seperti itu ya. Kita sibukkan diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, insyaallah ta'ala. Jawab pertanyaan terakhir ya, insyaallah pertanyaan terakhir. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, begitu ya. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Bisa disimak Quran surat Al-Baqarah ayat 200 ayat 216. Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'ani syahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. Ini 217 ya. 219 kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Ini berperang dengan siapa? Berperang secara umum dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya. Nah, di situ berarti musyrik Makkah, jadi orang-orang kafir Quraisy, ya, mengeluarkan para sahabat Nabi dari kediaman mereka di kota Makkah. Makanya di ayat 217 itu disebutkan ya bahwa perbuatan mereka itu adalah kekafiran yang sangat besar, ya. Wasaddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan kekufuran mereka, kekafiran dan kesyirikan mereka itu lebih berat, ya, dosanya di sisi Allah daripada dosa pembunuhan. Maka kekafiran orang kafir Quraisy itu dosanya lebih berat dari sekedar dosa pembunuhan. Baik, maka di situ Allah Ta'ala alam bisawab, siakul ayahnya menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk berperang itu ialah memerangi orang-orang kafir Quraisy, ya. Kalau berdasarkan siakul ayah, Allah Ta'ala alam bisawab. Sudah ya? Insya Allah cukup pada pertemuan kali ini. Jangan ke pintu. Untuk pertemuan selanjutnya jam berapa biasanya? Coba adminnya siapa yang ada sekarang? Untuk pertemuan selanjutnya jam berapa yang berlaku? Jam 8 kan? Enggak, yang kita ini. Siapnya Ustadz mungkin jam berapa Ustadz? Mau 5:30 atau jam berapa? Kalau 5:30 semuanya sudah siap belum? Sepertinya jam 6 lebih baik. Jam 6, baik. Berarti tetapkan jam 6 saja ya. Baik, jam 6 ya insyaallah ta'ala untuk kita. Berarti jam 6. Karena saya tahunya 5:30 tadi saya sudah standby dari 5:30. Ya, kok belum ada, ya, belum masuk, belum bisa masuk. Tapi insyaallah berarti untuk kedepannya kita tetapkan jam 6 bismillah, ya, sekitar sampai jam 7-an. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen tuh jangan lupa absen.